dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di Intimacy Worship. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan bahwa Yesus Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami menjadi orang-orang yang sanggup melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia lebih lagi, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Amin. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Kami memujimu.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak dengan segenap hati katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Lebih lagi katakan, Hosana bagimu Raja, bagi Rajaku yang duduk, kami agungkan, aku muliakan dan ku haleluya, Salam buat kita semua. Ya, senang bisa bertemu kembali ya hari ini. Perkenalkan, nama saya Rainaldo Ginting. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pagi ini mau berbagi firman Tuhan kepada setiap kita semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menolong, memberkati, menguatkan. Oke ya, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk di tahun yang baru ini. Tuhan, di masa lalu, dengan pikiran masa lalu kami akan penuh ketakutan. Bagaimana nanti dengan pandemi, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa tahun ini penuh dengan berkat penyertaan. Bahkan tahun ini kami mau berdedikasi bagi Tuhan. Karena itu siapapun kami, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bercermin dari firman Tuhan. Sehingga kami bukan apa kata orang, apa kata keadaan, tapi kami persis seperti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih, berkati setiap kami, dimanapun kami berada yang mendengar dalam keadaan apapun juga, Tuhan hadir melalui firman Tuhan ini. Urapi anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan. Saya akan mulai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Saudara, manusia itu didorong
dikendalikan oleh apa yang dia ketahui. Ya, contohnya, setiap suku, setiap kepercayaan di dunia ini itu memiliki filosofi tersendiri. Ya, misalnya suku Dayak di Kalimantan dulu itu punya ukuran laki-laki dewasa yang bisa menikah itu kalau bisa memenggal kepala orang. Semakin penting orang yang dia lawan dan dia penggal, semakin berharga dia di mata lingkungannya. Malah itu jadi mas kawin dia dulu. Istilahnya itu ngayau kalau di Kalimantan Barat. Tapi di suku-suku lain juga ada. Misalnya suku Nias itu terkenal dengan lompat batu. Ya, jadi memang itu dulu jadi ukuran kalau dia itu bisa lompat dengan tinggi, ini kuat. Ya, di suku Afrika di Afrika sana, saya pernah nonton ya di TV. Ya, laki-laki itu dibilang dewasa kalau dia bisa menanggung rasa sakit yang kuat. Dimasukkan tangannya ke dalam sarung tangan yang sempit, yang isinya semua itu semut yang sangat sakit. Ya, jadi terus ya berkembang ya. Karena memang ya dunia akhirnya punya ukuran tersendiri. Tapi hari ini saya mau bawa kita apa pandangan Tuhan tentang manusia. Siapa itu manusia? Sehingga akhirnya kita tidak salah. Akhirnya kita tidak terpengaruh, tidak ikut-ikutan. Ada satu contoh ya. Ini terjadi dulu sekali ya. Di salah satu pelosok ya zaman dulu sekali. Mereka bahkan itu hanya mengandalkan ayam yang dipotong. Lalu ayam itu dilempar. Waktu ayam itu menggelepar. Dan setelah ayam itu sudah nggak ada tenaga dan mati, paruh kepalanya arahnya kemana? Kalau paruh kepalanya arahnya ke sana, maka mereka bilang kita akan nanam padi ke arah sana. Ya, jadi tidak punya pengetahuan, tidak punya pengenalan akan Tuhan. Mungkin kita tidak se ekstrim itu, ya. Tapi bisa jadi juga kita ini sangat reaktif. Lingkungan panik, kita panik, ya kan. Lingkungan sekitar kita bilang apa, kita mulai terpengaruh kan. Apalagi zaman media sosial sekarang ini. Ya, saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara, tapi biar kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa setiap saudara benar-benar mengerti siapa kita. Ya, saya mau mulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, inilah tulisan tertua tentang siapa itu manusia. Ya, ditulis oleh Nabi Musa. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta, semuanya sudah jadi. Lalu dia ciptakan yang paling penting belakangan, namanya manusia. Merenungkan itu saja sudah membuat hati kita bersyukur kita ini berharga. Jadi keberhargaan kita bukan karena penampilan, bukan karena apa yang kita punya. Di zaman sosial media sekarang ini, orang itu berlomba-lomba ingin terlihat keren, ingin terlihat bahagia. Media sosial penuh dengan postingan yang mungkin ngeditnya itu bisa 30 menit sampai 1 jam. Foto yang terbaik, jalan-jalan terbaik, makan makanan terbaik, bertemu orang terbaik. Akhirnya itu jadi kebanyakan ya palsu. Ya, mereka tidak sebahagia yang media sosial mereka tampilkan. Ya, tapi kalau kita ngerti hal ini bahwa kita ini berharga. Tuhan jadikan tanaman, binatang, semuanya dijadikan biar manusia bisa hidup. Coba renungkan ini saudara. Saya baca ya ayat 26. Berfirmanlah Allah. Jadi waktu dia jadikan benda-benda penerang di langit, dia berfirman aja. Dia menjadikan burung, dia berfirman aja ke udara. Dia menjadikan ikan, dia berfirman ke air. Dia menjadikan tanaman, hewan, semua dia berfirman ke tanah. Tapi waktu dia menjadikan manusia, waktu Tuhan menjadikan kita, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita. Wow. Ya. Baiklah kita. Ini istimewa. Jadi kalau saudara lagi putus asa, nggak punya semangat,
Saudara marah terus, saudara bertengkar terus sama orang, saudara pikir kok hidup kacau, kok orang-orang di luar gak mensupport saya. Enggak saudara, bukan yang di luar yang salah, tapi apa yang kita pahami. Kita berharga tapi kita nggak tahu. Iya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Wow, jadi nih perhatikan ya, menurut gambar dan rupa kita, serupa segambar, in our image and likeness. Dia jadikan gajah ya cuman jadilah. Ya, dia jadikan yang lain, bahkan dia jadikan semua bintang-bintang di planet ini. Dia cuman berfirman. Saudara tahu, ditemukan satu bintang terbesar, ya, itu besarnya kalau bumi diameternya bola golf, perbandingannya bayangin, kalau bumi itu sebesar bola golf, Bali di mana? Ya, saya dan saudara di mana gitu kan? Jadi ini mengagumkan. Saya tahu hal ini, saya nangis saudara. Saya nggak berani lagi suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Saya nggak berani lagi ngomong sembarangan sama Tuhan. Kalau dulu kan Tuhan berkatin hidupku, rumahku, kucingku, pohon cabeku, berkati semua, jagain sendalku. Kayak saya dulu nggak kenal siapa sang pencipta itu saudara. Tapi saudara, kalau bumi ini sebesar bola golf, maka ditemukan bintang terbesar. Cuman sampai bisa ngelihat bintang ini, teleskop yang ada sekarang. Pasti masih banyak yang lain lagi. Itu kalau bumi sebesar bola golf, bintang ini besarnya 2 kali pegunungan Himalaya. Gila enggak? Dan Tuhan cuman bilang jadilah. Dan dia nggak keringetan saudara, dia nggak capek, nggak break dulu, enggak. Tuhan yang maha kuasa itu, tapi waktu menjadikan saya dan saudara, dia bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul, manusia dibuat dari debu tanah, dibangun tubuhnya, begitu jadi kepala tubuhnya semua, tapi belum kelar, belum selesai, masih belum hidup. Baru Tuhan hembuskan napas hidup dari mulutnya ke hidung manusia. Karena itu waktu manusia meninggal, dia tubuhnya kembali ke tanah, tapi rohnya kembali ke Tuhan. Serupa segambar, menurut gambar dan rupa kita, in our image and likeness. In our image itu menurut kualitas karakteristik Tuhan. Bayangin, apa yang Tuhan miliki itu ada di kita, atributnya Tuhan itu ada di kita. Aduh, kalau saya ingat ini, saya terharu saudara. Selama ini saya mengecilkan Tuhan dengan mengecilkan diri saya, hidup berat, nggak bisa buat apa-apa. Tidak saudara, ada potensi sang pencipta di hidup saudara. Menurut gambar dan rupa kita itu menurut kualitas karakteristik dan berfungsi seperti. Jadi kita itu istimewa saudara. Ya, kenapa Tuhan menjadikan kita sedemikian istimewa? Kalimat berikutnya, supaya mereka berkuasa. Mereka dikasih modal serupa segambar karena tanggung jawabnya besar. Supaya mereka memerintah, mengelola, memanajemen, supaya mereka mencerminkan aku, kata Tuhan. Biar saya dan saudara mencerminkan Tuhan, biar saya dan saudara jadi wakil Tuhan. Itu sih, makanya indah benar saudara. Ya, jadi saudara, inilah kebenaran siapa kita. Makhluk yang sangat berharga saudara. Tidak kekurangan apapun juga. Tuhan bilang baik, sangat baik. Ya, tapi faktanya hidup. Faktanya kalah, faktanya gagal, faktanya jatuh bangun, faktanya nggak berani buat tindakan apapun juga. Faktanya di COVID ini ketakutan, jadi korban. Saya mau bagikan ini saudara. Berharap saya bisa menyampaikan dengan baik. Di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Manusia pertama, Hawa,
perempuan itu melihat. Hawa menyimpulkan. Apa yang dia simpulkan? Ayat-ayat sebelumnya ada dialog. Ya, iblis memanipulasi manusia. Ya, akhirnya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sebelumnya nggak baik. Begitu dimanipulasi, dipengaruhin, jadi baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sebelumnya Hawa nggak tertarik. Dia nggak pernah lihat pohon ini karena dia dipenuhi oleh firman bahwa itu jangan dimakan. Tapi dia izinkan informasi yang lain, saudara. Saudara, pecandu narkoba nggak langsung tertarik sama narkoba. Biasa itu terjadi waktu remaja. Teman, lingkungan mengubah cara pandang dia sama narkoba. Kalau kamu mabuk, kamu keren. Kalau kamu pakai ini, kamu hebat, ya kan? Akhirnya ada manipulasi dan terjebak. Persis, saudara. Ya kan? Karena itu jaga apa yang kita dengar, jaga apa yang kita lihat. Kurangin main media sosial. Ya, banyak fokus sama firman Tuhan, banyak diskusi sama orang-orang yang hidupnya berkualitas, saudara. Ya, coba lingkaran persahabatannya difilter kembali. Ada orang-orang yang saudara harus kurangi bertemu dia, malah saudara nggak usah ketemu dia lagi. Ya, kalau saudara sayang sama hidup saudara. Ya. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian sebelumnya tidak. Begitu pikirannya sudah teralihkan, ini efeknya. Lalu ia mengambil dari buahnya, mengambil dan dimakannya. Ini kata kerja, dan diberikannya juga kepada suaminya. Diambil, dimakan, diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara tahu, begitu pikiran direbut sama si jahat, seluruh tubuh kita milik dia. Seluruh hidup kita jadi milik kita, milik dia. Dia yang mengontrol apa yang kita lakukan. Jadi lindungi pikiran saudara. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Jaga sungguh-sungguh. Dengan enggak pernah Alkitab bilang jaga segala sesuatu dengan segala kewaspadaan kecuali kepada hati, pikiran. Karena dari situ bisa terpancar kehidupan atau kematian. Lihat aja mulut orang ngomong apa, ngeluh kah, mencaci kah, memaki kah, berbohong kah. Karena selama ini dia biarkan hal-hal yang sama masuk ke pikirannya. Jadi saudara, ini yang terjadi. Dimanipulasi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan katanya. Dengan manipulasi, dengan tipu daya. Ya, tapi kalau saudara tahu kebenaran, saudara nggak bisa dimanipulasi. Kalau saudara tahu Bali, saudara hafal Bali, saudara nggak bisa disesatkan di Bali. Kalau ada orang bilang harus ke kanan, harus ke kiri, saudara nggak dengarkan. Saudara akan bilang aku tahu Bali. Yang tidak tahu kebenaran, dia jadi korban. Berapa banyak di antara kita sulit ngampunin orang? Bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun. Kita cuma pura-pura nggak terjadi apa-apa. Kalau muncul orang itu di sosial media, kita keganggu. Kebencian, kemarahan itu muncul kembali. Kita nggak pernah menang, saudara. Saudara, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka. Begitu Adam dan Hawa memutuskan, Tuhan mulai sekarang aku urus hidupku sendiri. Mulai sekarang kami rencanakan hidup kami sendiri. Mulai sekarang kami tidak mau berurusan dengan Tuhan. Begitu mereka melanggar perintah Tuhan, ngambil buah itu dan makan. Saudara, logikanya mencuri buah, berapa sih dipidanakannya? Nggak mungkin juga dicuri sekarung kan? Tapi kenapa Tuhan marah? Kenapa mereka harus pergi dari Taman Eden? Kenapa mereka terputus? Karena mereka memutuskan independen. Mereka memisahkan diri dari Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan mereka berikutnya, dirinya sendiri. Karena itu saudara, mari renungkan ini. Ini saudara, efek terpisah sama Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Malu. Ya, sebelumnya nggak pernah malu, saudara.
Mereka telanjang sebelumnya, tapi mereka nggak pernah sibuk sama ketelanjangannya karena mereka fokus kepada Tuhan. Perasaan negatif yang muncul kedua, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Akhirnya mereka takut. Saudara. Taman Eden ini pasti sejuk, kadar oksigennya bagus. Waktu Tuhan sedang jalan, harusnya suasana menyenangkan. Kalau saudara sedang di tempat dingin, di puncak gunung, makan apapun jadi lahap, karena suasana mendukung, saudara. Tapi saat manusia terputus sama Tuhan, di hari sejuk Sang Pencipta datang, mereka sembunyi. Terus nih perasaan yang lain, marah, tidak bisa mengampuni, kelihatan baik-baik saja, saudara. Kita terbiasa keluar rumah, bertemu orang, kita tampilkan yang baik. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Tapi kita yang tahu terputus apa enggak kita sama Tuhan. Renungkan ya saudara. Sampai di pertengahan khotbah saya ini, coba renungkan. Ini khotbah buat setiap kita, masing-masing. Saya berharap hati kita terbuka, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa sederhana, saudara, kesalahan itu, ya kan? Bukan masalah yang di luar dunia ini akan tambah rusak, saudara. Percayalah, keadaan tidak akan membaik. Akan ada hal-hal yang mengejutkan kita ke depannya, itu nggak bisa diubah. Tapi yang di dalam ini bisa settle, ini bisa baik-baik saja. Saya mau ajak buka Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menyesal dan Dia pilu. Sebobrok apa sih? Ya kan, manusia di Kejadian pasal 6 sampai ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dia yang ciptain, dia yang hapuskan, itu nggak mudah, saudara. Pilu hatinya. Tapi apa sih kebobrokan itu? Ya kan? Ya, apa sih? Ya, saudara, Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Perhatikan kalimat berikutnya, siapa saja yang disukai mereka. Ukurannya udah diri sendiri, udah kesenangan. Persis seperti Adam dan Hawa mengambil buah walaupun dilarang, tapi aku suka, tapi aku mau coba. Jadi dosa itu terputus sama Tuhan. Dosa itu mengandalkan dirinya sendiri. Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 6. Jelas benar, saudara. Yesaya 53 ayat 6. Saya baca bagian A-nya saja, saudara. Kita sekalian sesat seperti domba. Domba itu binatang yang bodoh. Pasti tersesat kalau nggak ada gembalanya. Kalimat berikutnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong. Biar kami sadar, Tuhan. Biar kami sadar betapa kami tuh bisa mengandalkan diri sendiri, tapi masih ibadah, masih berdoa, masih melayani, tapi semuanya sumbernya diri kami sendiri, Tuhan. Saya baca satu tulisan bagus, saudara. Dunia hari ini sama seperti Firaun di Mesir dalam perjanjian lama. Mereka tidak takut sama Tuhan, mereka cuma takut sama kutuknya saja. Ya, dunia saat ini takut sama COVID, saudara. Takut sama semuanya, kemiskinan, tapi tidak takut sama Tuhan. Firaun takut. Tulah ke-1, tulah ke-2, tulah ke-3, tulah ke-4. Dia tidak pernah takut sama Tuhannya karena dia menolak pengenalan akan Tuhan. Coba renungkan, saudara. Apakah kita takut akan Tuhan? Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan selalu mencocokkan
keputusan, rencana, semua ekspresi hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing, Adam dan Hawa mengambil jalannya sendiri. Kejadian pasal 6 ayat 2, mereka mengambil jalannya sendiri. Saudara, mari belajar, saudara. Ya kan? Mari kita belajar untuk mulai mengerti bahwa kita harus balik, saudara. Kita harus kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Ya, bagaimana caranya? Gak bisa. Kesalehan, kebaikan, ritual kita gak bisa, saudara. Gagal semuanya. Waktu Roh Kudus turun di Kisah pasal 2, dan waktu mereka semuanya orang-orang di Yerusalem itu, ada apa ini? Lalu ada yang bilang mereka mabuk karena anggur. Lalu Petrus mengkhotbahkan Injil. Saudara perhatikan, orang-orang Yahudi yang saleh, yang berpuasa seminggu sekali, yang memberi perpuluhan, yang hidup setia, hidup kudus, melakukan Taurat, beribadah dengan baik, yang datang ke Yerusalem dari tempat yang jauh untuk beribadah. Begitu mereka mendengar kebenaran oleh Yesus, mereka terharu. Kejadian Kisah Rasul 2 ayat 37. Apa yang harus kami lakukan? Ini bukan pecandu, bukan pezina. Ini orang saleh yang kesalehannya nggak sanggup membawa mereka kembali ke tujuan semula. Petrus bilang, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ini orang saleh, saudara. Ini orang saleh. Ini orang yang ngerti Taurat. Jadi mari belajar bersama-sama. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saudara mulai ngerti bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengembalikan posisi kita. Waktu dia datang ke dunia di dalam Natal, lalu dia hidup dan mati sehingga kita merayakan Paskah, dikubur dan bangkit. Karyanya itu jadi jembatan kembali, saudara. Biar kita kembali serupa, segambar dan setujuan. Itu, saudara, itu yang terpenting. Itu yang harus kita renungkan. Karena itu repent, bertobat. Itu bahasa Inggris itu re dan pen, saudara. Balik ke posisi semula, balik ke posisi yang tinggi, saudara. Itu yang harusnya terjadi. Saya berharap saudara mulai mengerti. Orang-orang Kristen kebanyakan sekarang, saudara, udah jarang ucap syukur karena dosanya diampuni. Lebih banyak ucap syukur itu nggak punya duit jadi punya duit, lagi susah ketolong, sakit sembuh. Saudara, itu harus bersyukur, tapi ya sebetulnya di tempat lain, di agama lain, di keyakinan lain, cerita-cerita begitu pun ada, saudara. Yang tidak ada itu dosa diselesaikan. Dan yang paling buruk itu dosa terpisah sama Tuhan. Tapi kita nggak takut berdosa. Kita nggak takut, saudara. Iya kan? Terbukti dosa itu tidak menakutkan dengan gereja yang tidak menginjil. Sekarang jemaat tidak menginjil tidak apa-apa. Padahal perbuatan baik paling baik memberitakan kabar baik. Biar orang ngerti dia sudah ditebus dan dia hidup berdasarkan karya itu. Kita ngedoain orang, saudara. Kita ngajar orang, tapi kita nggak beritakan kabar baik itu, saudara. Ya, sayang sekali. Saya nggak tahu. Tahun lalu berapa kali kita memberitakan Injil? Tahun lalu berapa kali kita tuntun orang datang kepada Tuhan? Jangan-jangan 10 tahun terakhir ini nggak pernah beritakan Injil. Jadi orang Kristen yang baik, yang saleh, suka bantu, suka nolong, itu semua baik. Tapi apakah saudara memberitakan amanat agung itu? Mari saudara renungkan baik-baik. Ya, Paulus bilang kepada gereja di Roma, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Renew, kembali ke tempat yang semula, kembali ke pikiran pertama, serupa segambar, saudara. Saya akan baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Perhatikan, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini dilakukan dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, saudara. Jadi pesan terpenting itu Injil. Ya, pesan yang mendasar itu Injil.
Dosa diselesaikan di kayu salib. Sehingga akhirnya kita jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga kita seberkualitas di Taman Eden, serupa, segambar, dan setujuan, saudara. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan bangkitkan Musa, bebaskan orang Israel dari Mesir di padang gurun, biar Tuhan bisa mendidik mereka di tanah Kanaan, biar Tuhan bisa bertata di hidup mereka. Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Dia selamatkan kita, biar kita jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu mewakili Tuhan di bumi ini, di Denpasar, di Bali, di Indonesia ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi bukan cuma berdosa diampuni, sakit sembuh, bukan, lalu berantakan dipulihkan, bukan, tapi setelah dipulihkan mengabdi kepada Dia dengan cara jadi wakilnya di bumi. Setiap ketemu orang kita mewakili Tuhan, setiap ketemu satu kelompok, satu keadaan, kita mewakili Tuhan kepada kelompok itu. Amin, saudara. Saya berharap Tuhan berbicara di hati kita. Ya, Tuhan perlu saudara, Dia akan tolong. Tuhan bilang kepada Petrus, engkau bukan penjala ikan, bukan itu. Ya, bukan itu goalnya. Kamu kerja untuk makan, tapi bukan itu goalnya. Kamu hidup untuk kepentinganku. Ya, mari belajar, saudara. Apapun keadaan saudara, datang ke Tuhan, Dia akan tolong pulihkan. Tapi dengan catatan, aku akan ngabdi. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan sembuhkan, aku akan segarkan. Tapi habis itu yuk jalan dengan aku. Dia akan berkati saudara melimpah. Kelimpahannya buat apa? Dia akan berikan potensi karunia. Itu untuk apa? Amin, saudara. Biar firman Tuhan hari ini itu berbicara kepada saudara. Ya, mari saudara, waktu Dia mengetuk di pintu hati saudara, buka, undang Dia. Tuhan, aku nggak mau gunakan kekuatanku, kesalehanku, nggak mau Tuhan. Aku mau datang kepada Tuhan. Yuk mulai saudara, bangun pagi, luangkan waktu tenang, belajar, catat saudara. Luangkan waktu berjam-jam tiap hari untuk mendengar firman, nulis saudara. Yuk mulai fokus hidup di dalam Tuhan. Saudara akan sadar betapa kehidupan indah Tuhan berikan. Ya, karena itu biar ini menjadi sebuah semangat di awal tahun ini. Oke. Saya selesai berbicara, saya mau berdoa buat setiap kita. Bapa, terima kasih. Tolong kami mengerti bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu real, saudara. Kami tidak utuh, saudara. Kami gunakan kekuatan kemampuan kami terputus dari Tuhan. Sadarkan kami dan kami takut Tuhan. Nggak ada yang bisa kami lakukan untuk kami kembali. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang lahir dan mati dan bangkit untuk kami. Kami percaya sama darah-Mu Tuhan. Siapa di dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru. Roh kami ditebus, pikiran kami baharui dengan firman-Mu Tuhan, dan daging kami sangkal tiap hari. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, bangkitkan jemaat yang radikal, bangkitkan anak muda yang luar biasa, bangkitkan orang-orang yang berdiri buat generasi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.